wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Tegar Jata Farouk, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, ingin mewawancarai beberapa warga terkait dengan isu-isu politik yang ada saat ini di Indonesia. Tepatnya berada di Kampung Kramayuda di Jakarta Timur. Di sini saya sudah bersama narasumber dengan nama Mas Bara, ya, betul ya? Ya, betul Mas Bara. Mas Bara ini pekerjaannya apa, Mas? Saya freelancer aja. Oh, freelance ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya, Mas, ya, terkait dengan sistem politik yang ada di Indonesia ya. Mungkin langsung saja ya, Mas, ke pertanyaannya. Apakah Mas sudah tahu di 2024 nanti Pak Ade Jokowi itu tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi gitu? Oh iya, saya sudah tahu itu. Tapi melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mas Bara, program apa sih yang harus dilanjutkan gitu? Program yang harus dilanjutkan, menurut saya program yang seperti program IKN itu ya, karena IKN kan program yang besar, jadi menurut saya itu. Iya sih, program besar ya. Tapi pemerintahan itu kan sebenarnya nggak ada yang 100% sempurna ya, Mas. Iya, betul. Pasti ada aja lah kekurangannya gitu kan. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada gitu di pemerintahan saat ini? Kalau untuk itu ya, saya nggak bisa jawab ya, belum bisa jawab. Mungkin ada baiknya kita ngasih saran gitu kan sebagai rakyat gitu. Tapi kalau menurut saya, yaitu biar urusan pemerintah aja lah yang menyiapkan program-program baru gitu. Lagian juga kayaknya lebih baik ngembangin program yang udah ada aja dulu. Seperti IKN ya, Mas? Iya, dikembangin aja dulu. Menurut Mas Bara, mana sih yang lebih penting sosok presiden itu? Apakah yang tampak merakyat, apakah yang mempunyai sosok gagah, atau yang mempunyai sosok cerdas gitu? Kalau menurut saya sih, saya lebih milih sosok yang cerdas ya. Karena kalau cerdas kan kemungkinan besarnya udah pasti merakyat dan gagah. Iya sih, Mas. Bagaimana sih kriteria Mas Bara ini tentang seorang presiden gitu yang diharapkan? Harapan saya, presiden yang saya harapkan ya, yaitu yang tadi yang saya bilang, yang memiliki kecerdasan, tanggung jawab yang besar. Apakah ada nama sosok tokoh yang memiliki kriteria yang sesuai harapan Mas Bara? Oh, saya mendukung sekali Pak Anies ya. Mungkin karena saya sendiri orang Jakarta gitu, dan akhir-akhir ini kan saya suka ngeliat perkembangannya gitu ya. Nah, kalau yang lain saya nggak begitu ngeliatin banget gitu, karena saya kebetulan di Jakarta kan gitu. Yes. Jadi menurut saya Pak Anies. Menurut Mas Bara, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa sih? Menurut saya PDIP kayaknya ya. Iya, PDIP. Iya, karena sekarang lagi bagus banget PDIP itu. Iya. Di media khususnya. Iya. Ya. Tapi terus ada nggak sih harapan Mas Bara terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024 nanti? Harapan saya sih yang penting lebih baik aja dari yang sebelum-sebelumnya kan. Lebih baik, lebih bertanggung jawab gitu. Itu aja. Oke sih, Mas, itu aja ya. Makasih ya telah mengganggu waktunya nih. Mohon maaf. Siap, sama-sama. Udah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber kedua, yaitu salah satu presiden mahasiswa di salah satu institut di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa perkenalkan Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Muhammad Rehan Presma dari Institut Salahuddin Al-Ayyubi Tambun Bekasi. Mungkin itu aja deh. Jadi gini, Pres, sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan sistem perpolitikan di Indonesia. Izin, Pres. Siap. Langsung aja ya untuk pertanyaan pertama, apakah Pres Rehan ini sudah tahu bahwasanya di
2024 nanti kita akan ada pemilihan kan, pemilihan presiden gitu. Dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi gitu. Dari saya udah tahu sih soal itu. Terus pertanyaan selanjutnya, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Pres Rehan ini apa yang perlu dilanjutkan gitu, program apa sih yang perlu dilanjutkan lagi? Kayak kereta apa tuh yang MRT ya, itu tuh harus dilanjutin karena udah go internasional gitu. Sebenarnya juga kan pemerintah tidak ada yang 100% sempurna ya Pres ya. Pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Mungkin kurangnya ya yang harus diperbaiki kayak keluhan masyarakat, keluhan buruh kayak Omnibus Law, karena kan banyak buruh yang terdesak karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Mungkin itu aja sih. Tapi menurut Pres Rehan ini mana sih yang lebih penting untuk sosok presiden gitu? Apakah dia yang gampang merakyat gitu? Apa yang mempunyai sosok gagah atau yang mempunyai sosok cerdas gitu? Menurut gua sih yang rakyat ya, soalnya percuma kalau pemimpin cerdas tapi nggak tahu rakyatnya sakit, nggak tahu masih pada busung lapar gitu kan. Gitu sih ya. Terus ada nggak sih kriteria seorang presiden yang Pres Rehan itu yang inginkan nggak? Ada sih satu ciri-ciri keluar aja, orangnya kacamata. Kemarin baru bangun Formula E misalnya. Terus ada nggak sih sosok tokoh gitu yang memiliki kriteria sesuai ini? Ada yang disebutkan tadi. Kriterianya ya kayak dia itu merakitnya ada gitu. Kayak gitu ya, yang si kacamata katanya. Terus menurut Pres Rehan ini lebih baik dipimpin oleh partai apa sih Indonesia ini? Gitu? Partai sih nggak perlu partai A, partai B. Yang penting dia ini tanggung jawab sama rakyat, sama janji-janji dia ketika dia di baiat, dia dilantik gitu. Itu yang saya harapkan. Terus ada nggak sih harapan dari Pres Rehan ini terhadap pemerintahan berikutnya untuk tahun 2024 nanti? Pemerintahan satu aja sih pesannya, lebih mendengar keluh kesah rakyatnya sendiri gitu. Terima kasih Pres ya sudah meluangkan waktunya ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dengan narasumber terakhir saya yaitu Bang Fakih. Dia salah satu wakil ketua satu organisasi eksternal yaitu PMI di Institut Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya di Tambun Selatan gitu ya. Mungkin langsung saja tanpa perkenalan karena kita tadi awalnya sudah berkenalan juga ya. Langsung ya Bang ya. Iya. Ke pertanyaan pertama, apakah Bang sudah tahu di 2024 nanti Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi menjabat? Oh iya, itu kemarin saya sudah membaca berita bahwa tidak akan ada periode ketiga jabatan untuk Presiden Jokowi. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bang Fakih ini program apa sih yang perlu dilanjutkan? Menurut saya untuk program pembangunan oke, bagus. Cuma ada hal yang dibelakangkan yaitu hal pendidikan. Kurangnya perhatian pada pendidikan tokoh-tokohnya pun gitu kan. Masyarakatnya juga kurang ada edukasi gitu. Terus pemerintahan kan tidak ada yang 100% sempurna. Iya, ya? pasti. Pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Yang perlu ditambahkan adalah sebuah stigma yang baik pada partai politik.
Terus menurut Bang Fakih ini mana sih yang lebih penting sosok presiden itu, apakah yang tampang rakyat atau yang sosok yang gagah gitu ya, atau yang cerdas dia? Menurut saya melihat dari sebuah tokoh yaitu Soekarno dan Hatta. Beliau ini satu kesinambungan. Soekarno mempunyai sifat yang dia lebih suka bermain masa, gitu. Ketemu orang, merakyat, ia cerdas ia. Cuma di situ ada yang mendidik rakyatnya juga, di main belakang bahasanya begitu, yaitu Hatta. Beliau seorang bukan hanya sebagai ekonomi atau politikus gitu. Beliau juga orang berpendidikan, juga mendidik gitu, dari belakang. Terus bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Abang harapkan? Ya kriterianya tadi, bisa bermain masa, juga di belakang bisa mendidik. Oh iya, kayak Soekarno dan Hatta lah. Iya. Terus ada apa enggak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria tersebut? Ada satu, mungkin si RK. Oh iya, kan? Iya. Yang Jawa Barat ya? Iya. Terus menurut Bang Fakih ini Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa sih? Tidak ada partai apapun menurut saya. Ya apapun partai itu ketika bersatu ya pasti harus lebih baik pastinya gitu. Nggak boleh partai ini lebih jelek, ini lebih bagus, nggak ada. Kita harus bersatu gitu. Partai apapun harus menjadikan Indonesia lebih maju gitu. Terus apa harapan Bang Fakih terhadap pemerintahan berikutnya di 2024 nanti? Ya harapannya ya pasti lebih membuat rakyat itu lebih terbuka matanya pada hal-hal yang sepele pun juga harus terbuka gitu, khususnya kepada pemerintahan. Ya. Udah sih Bang, itu aja pertanyaan. Makasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari tiga narasumber tersebut ialah bahwasanya di pasal 7 Undang-Undang 1945 di situ pasal tersebut sudah diamandemen pada tahun 99, menjelaskan bahwasanya presiden dan wakil presiden memiliki jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali hanya 1 kali itu. Dari ketiga narasumber tersebut memang sudah tahu bahwasanya Presiden Jokowi ini sudah tidak bisa menjabat lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya ya. Dan untuk kriteria para narasumber tersebut lebih ke merakyat, karena jika presiden tersebut merakyat maka akan tahu keluh kesah yang ada di Indonesia saat ini. Dan untuk partai-partainya mungkin ada beberapa narasumber, 2 narasumber yang notabene memang mahasiswa, lebih memilih tidak memberitahu bahwasanya partai apa yang mereka dukung, karena takutnya nanti terjadi indikasi ditunggangi oleh partai tersebut gitu. Maka dari itu mereka lebih berbicara tentang partai yang lebih baik gitu, partai yang lebih baik ke depannya gitu untuk Indonesia. Dan harapan untuk Indonesia yang narasumber tersebut harapkan ada yang lebih ke pendidikan, lebih ke pekerjaan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.